Shalom saudara, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih, yang murah hati, yang suci, yang kekal. Terima kasih yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hari ini ada damai sejahtera, kasih, sukacita yang Tuhan berikan kepada kami semua. Di mana kami, Tuhan sedang mencari wajah Tuhan. Kami sedang membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa pagi dan doa malam ini. Kiranya Tuhan supaya setiap hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Dan doa-doa kami boleh Engkau terima dan boleh Tuhan Engkau jawab. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga untuk setiap kami yang dalam pergumulan, dalam masalah persoalan tantangan, masa depan dan harapan, baik keluarga, baik itu karir, studi, apapun juga keuangan, Tuhan tolong. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan kami percaya kuasa pemeliharaan Tuhan selalu datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ada satu kolam di Yerusalem bernama Bethesda. Kolam ini, yaitu di kolam Bethesda ini dikenal atau terkenal, yaitu sewaktu-waktu malaikat itu turun menggoncangkan kolam itu, maka siapapun yang masuk ke kolam itu akan menjadi sembuh. Sehingga di kolam itu banyak orang-orang sakit, orang lumpuh, orang buta, semua orang di sana. Apapun sakitnya pasti akan sembuh ketika kolam itu digoncangkan karena kedatangan seorang malaikat. Nah, malaikat siapa tidak yang tahu, tetapi saudara ada satu malaikat yang bernama Rafael. Rafael itu adalah Allah penyembuh. Nah, kemungkinan besar adalah malaikat Rafael yang menggoncangkan itu. Dan ada seorang yang sudah 38 tahun lumpuh dan berbaring. Setiap kali kolam itu digoncang, dia jalan tetapi orang lebih dahulu masuk. Sehingga dia melihat mujizat itu. Dan dia selalu mujizat dan melihat kesempatan itu ada. Namun dia tidak pernah mendapatkan kesempatan itu. Namun kemudian dia tekun dan menantikan pertolongan dari Tuhan. Walaupun tidak mungkin, disitulah Tuhan tahu bahwa orang lumpuh ini tidak mungkin mendahului untuk masuk di kolam. Justru Tuhan langsung datang kepada orang lumpuh ini dan untuk melakukan sesuatu, yaitu menyembuhkannya. Mungkinkah saudara hari ini kita tidak mempunyai satu kesempatan? Ketika ada kesempatan kita selalu gagal untuk meraihnya. Ketika ada kesempatan kita tidak dapat meraihnya. Ketika ada kesempatan kita kalah cepat dengan orang lain. Mungkin saudara itu sudah berpuluh-puluh kali. Tetapi tetaplah tekun. Tetaplah nantikan pertolongan Tuhan. Cepat atau lambat. Walaupun kesempatan itu terus berulang itu hilang. Tetapi Tuhan tidak pernah hilang. Tuhan akan melihat ketekunan kita. Dan dia akan datang menolong kita. Kita lihat dulu ayatnya Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Tuhan tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Semua hari adalah hari baik, terutama hari ibadah.
disitulah Tuhan lebih banyak bekerja. Walaupun di hari-hari biasa Tuhan tetap bekerja. Karena Allah kita Allah selalu yang memelihara, yang menolong, menghibur, menguatkan. Saudara, Allah kita itu Allah yang bekerja, bukan Allah yang diam. Yang selalu memperhatikan anak-anaknya. Sebab itu berharaplah kepada Tuhan. Kerap kali banyak orang tahu tempat, tahu lokasi di mana dia bisa mendapatkan berkat atau mujizat. Sehingga orang berbondong-bondong ke tempat itu tidak salah. Sama seperti orang ke gereja, tidak salah. Karena tempat itu adalah tempat rumah Tuhan. Bisa mendapatkan kesembuhan, pertolongan, berkat, bisa. Namun terlebih saudara, jangan cuma mencari tempatnya. Walaupun kita datang di tempat itu, jangan karena tempatnya. Tetapi carilah Tuhan di tempat itu. Jangan cari mujizat di tempat itu, tapi carilah Tuhan di tempat itu. Di gereja, jangan mencari mujizat dan berkat, tetapi di gereja carilah Tuhan. Walaupun di gereja, berkat dan mujizat bisa didapat. Seperti di kolam Bethesda. Kalau kolam itu digoncang, maka semua orang yang pertama masuk sembuh. Berarti di gereja bisa mendapatkan mujizat, berkat, dan kesembuhan. Namun saudara, lebih penting lagi adalah carilah Tuhan waktu kita di gereja. Karena tanpa kolam digoncang pun Allah mendatangi engkau dan memulihkan dan menyembuhkannya. Oleh sebab itu, biar hati kita hari-hari seperti ini, mari kita tetap tekun menantikan pertolongan Tuhan. Jangan kendor. 38 tahun orang lumpuh tetap didatangi Tuhan. Mungkin saudara berkata, wah bahaya, aku 38 tahun nanti lamanya baru disembuhkan. Tidak seperti itu. Itu menunjukkan saudara bahwa orang itu perlu tekun. Tetapi kita tidak perlu sampai 38 tahun. Tetapi ketekunan itulah buah yang harus kita latih sebagai orang percaya. Karena tanpa ketekunan kita tidak bisa meraih kuasa janji dan penyertaan Tuhan. Dengan ketekunan itulah kita akan meraih kemenangan dan janji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan memberkati kami, menyucikan hati pikiran kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk mereka dalam pergumulan. Saudara, jika engkau dalam pergumulan, masalah persoalan tantangan, baik dalam keuangan, baik dalam keluarga, pekerjaan, studi, maupun karir, maupun juga keuangan, bahkan pasangan hidup, harapan, apapun juga. Hari ini percayalah, kolam itu akan digoncangkan. Bukan hanya kolam digoncangkan, Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Maka dia berkata, jadilah pulih, jadilah sembuh, jadilah terimalah berkat dari Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang sakit, tumpangan tanganmu di bagian yang sakit. Di dalam nama Yesus Kristus, jadilah sembuh. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.